Kalau sosmed itu ada dua sisi, yang pembuat konten sama yang penikmat konten. Uniknya, dua-duanya bisa mencari suatu validasi. Ketika di titik kamu sudah membanding-bandingkan, di situ juga lah kebahagiaannya tercuri. Kewarasan itu bagi aku pribadi kayak dimana ekspektasi dan juga realisasi bertemu. Justru dari hal tersebut, karena terbentur jadi terbentuk. Jangan pernah membuat suatu statement bahwa konten yang aku buat itu baik. Halo semuanya, selamat datang di Jadi Teman Kamu Podcast Series. Aku Sofia. Nah, di series ini, di episode ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang mungkin setiap hari kita hadapi gitu ya, yang mungkin lagi kalian rasakan sekarang, tentang bertumbuh di tengah dunia yang serba cepat dan serba penuh tekanan. Nah, di episode ini kita mau ngobrolin sesuatu yang benar-benar relatable ya, yaitu kata kuncinya adalah sosial media dan kewarasan. Jadi sosial media itu udah setiap hari pasti hampir semua orang di dunia ini gunakan ya. Dan untuk episode ini kita bukannya mau ngomongin konten yang viral atau tips konten viral, tapi gimana caranya biar sosial media itu empowering, alias bisa memberdayakan kita gitu. Bukannya malah bikin stres dan lain-lain. Oke, di sini ada Kang Dery. Selamat datang Kang Dery. Halo. Iya. Jadi Kang Dery ini udah lama berkecimpung ya Kang di dunia sosial media, khususnya digital marketing dan design thinking mungkin ya. Betul. Yang menarik itu Kang Dery pasti punya perspektif unik. Sebagai orang yang udah berkecimpung lama di sosial media, pasti ada sudut pandang tentang sosial media yang mungkin belum kita sadari sebelumnya. Nah, di sini kita akan bahas semuanya, terutama sosial media untuk pemberdayaan diri. Oke, Kang Dery, halo. Sehat ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, biasa, masih bisa mikir. Masih bisa mikir. Patokannya itu. Selama masih bisa mikir dengan waras, masih ya, aman. alhamdulillah. Masih alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, Kang Dery, mungkin untuk membuka episode ini ya, episode podcast ini, tadi kan udah kita ungkit bersama-sama kalau Kang Dery itu udah berkecimpung di dunia sosial media nih. Nah, mau tahu nih Kang Dery, jadi pendengar juga mau tahu pasti Kang Dery itu gimana awalnya bisa nyemplung gitu ke dunia sosmed tentunya dan digital marketing. Oke. Gimana Kang Dery? Baik, sebelumnya Bunga Mawar Sekuntum. Halo semua, assalamualaikum. Jadi baiknya aku izin sedikit aja ya kenalan. Jadi memang halo teman-teman semua, perkenalkan aku Dery dari design thinking tuh kan perkenalkan aku Dery dari aktivitas memang sebagai digital marketing empowerment kan, gitu, khususnya di sosmed dan lain sebagainya. Dan memang untuk saat ini aktivitasnya itu lebih banyaknya kayak apa ya? Memang asalnya itu dari Design Thinking Academy by the Local Enablers, yang dimana ya kita suka pendampingan lah, pendampingan gimana caranya membuat satu layanan atau suatu layanan atau inovasi yang lebih relevan, itu sedikit ceritanya. Dan kenapa bisa tertarik ke dunia sosial media? Karena awalnya itu justru lebih, kan kalau dulu lebih ke Instagram ya, sebelum kita step back sebelum ada TikTok nih ya. Dulu itu sosmed itu ada, kamu kejamanan nggak ya main Friendster? Enggak ya? Oke. Enggak ya, udah dari awal udah kelihatan ya. Oke. Jadi kelihatan. Udah lama tuh. Jadi kelihatan ya. Oke. Aduh, ketahuan dong. Apa tuh? Maksudnya udah berkecimpungnya udah maksudnya banget kayak berarti. Lebihnya ke gap year-nya. Aku berusaha nggak ngungkit itu loh. Iya, oke. Jadi emang main internet kali ya, udah dari zaman Friendster, zaman YM. Ada yang tahu YM? Yahoo Messenger. Tahu itu aku tahu. Oke. Komputer, masih main di komputer. Dan memang kenapa suka dengan dunia internet, karena di situ tuh selain kita bisa dapetin informasi dan juga banyak hal ya, dan memang salah satu fungsinya itu kan ada fungsi sosialisasi, sosial, maksudnya lebih ke fungsi sosialnya, kita bisa berinteraksi dan lain sebagainya. Dan mulai diseriusin itu lebih ke zaman kuliah sih, karena dulu itu kan Instagram lah ya. Pas awal-awal Instagram itu dia lebih ke bentukannya itu sebagai share foto. Iya, dan personal foto kan, dibandingkan dengan zaman sebelum
naik daun konten kreator. Iya, belum ada dulu. Kan jadi kayak apa bagus-bagus estetik Iya. feeds yang kayak gitu kan. Betul. Nah, itu narsis mulai aja narsis. Ya, narsis aja kan. Nah, dari ya. situ. Dan dari situ awal mulanya emang fotografer. Maksudnya kayak suka dengan fotografi, foto-foto share dan lain sebagainya, sampai kayak ini kayaknya bisa jadi ladang buat berimpact nih. Andai. Berimpact tuh maksudnya kayak Muncul, memberikan ya? suatu Ya? dampak gitu kan. Itu pas kuliah, Pas masih kuliah. Pas masih kuliah. Kalau misalkan jadi mungkin jadi konten kreatornya lah ya, itu justru pas kerja. Oh, udah kerja. Kenapa coba? Kenapa? Karena Dedi ditantang sama diceng-cengin. Diceng-cenginnya gini. Der, lu bisa ngembangin akun orang lain tapi nggak bisa ngembangin akun diri sendiri. Oh, itu pas udah kerja di Emang pas udah kerja di digital marketing justru. Ya, digital marketingnya. Terus? Gitu. Karena itu ya udahlah, boleh deh dikembangin diri sendiri sampai ngulik sosial media dan lain sebagainya. Nah, dari situ. Itu baru di situ. Kalau yang fotografi itu dari dulu. Sebenarnya ya jadi kayak mungkin dari internet terus suka fotografi baru ke as a content kreatornya. Gitu. Oke, dan mulai action jadi content creator mungkin pas dikasih challenge itu dan ternyata berhasil. Ya, aku lihat. Kita lihat aja foto Kang Dery ya nanti. Iya, boleh. Nah, oke, berarti udah ketahuan nih emang dari dulu ada apa ya, keterikatan sama internet ya dari dulu. Sejak adanya internet emang udah terikat kayak ternyata seru nih, dan akhirnya nyemplunglah ke konten kreator gitu. Betul. Nah, Kang Dery balik lagi nih, kita kan tadi ngomongin sosial media ya. Sosial media itu secara umum orang-orang tuh pasti lihatnya sebagai dua mata pisau. Banyak orang yang bilang media sosial atau sosial media dalam bahasa Inggris tuh adalah double edged sword katanya. Kayak bisa tuh bikin kita happy, kayak mungkin untuk Kang Dery bisa jadi karir gitu kan, bisa jadi ya dapat duit lah gitu dari sosmed atau happy lah gitu. 2 digit, alhamdulillah. Ya, Oke, nah itu kan bikin kalau misalnya kebutuhannya terpenuhi dan kita dapat ketenangan ya jadi sesuatu yang bikin happy kan, kayak satu sisi. Tapi di sisi lain tuh, aku terutama nih generasiku ya Kang gitu, banyak banget yang justru jadi insecure parah gitu dari sosmed tuh. Padahal cuma lihat foto-foto orang yang bisa dilihat tuh kayak kalau sekilas doang bukan apa-apa, tapi itu tuh bikin dia insecure parah dan akhirnya menutup diri lah, apalah gitu. Nah, sekarang Instagram tuh mungkin foto-fotonya karena isinya orang sukses, traveling kemana-mana, terus karir cemerlang tadi yang 2 digit itu misal gitu kan. Terus yang kita ngerasa tuh hidup kita kok kayak bukan apa-apa ya, bukan siapa-siapa, dan sampai ujungnya tuh ngerasa worthless atau nggak punya makna gitu ya, nggak punya makna hidup tuh. Menurut Kang Dery nih, kenapa sosial media tuh bisa seberpengaruh itu sih dari awalnya gitu? Baik, sebenarnya kan gini, sosial media itu sebagai mungkin bahasa sederhananya kayak channel tuh bayangin mangkok deh. Mangkok ya, bayangin mangkok kan, diisi mangkok itu kadang bisa banyak ya, ada yang positif, negatif dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kamu mengambil mangkok tersebut yang ada isinya, dan isinya itu tadi campuran ya, ada yang positif, ada yang negatif, berarti kan sebenarnya gimana cara kita mengambil isi dari mangkok tersebut kan, gitu. Nah, that's why memang bisa jadi bermata dua. Kalau misalkan teman-teman nih main di sosial media, ternyata yang diambilnya itu adalah konten-konten negatif, ya akan mengarah ke sana. Iya, jadi enak mah. jadi enak. Di sisi lain, kalau misalkan teman-teman di sini kayak dari mangkok tersebut bisa mengambil hal-hal positifnya juga, itu bisa jadi menyehatkan badan. Kebayang nggak? Jadi maksudnya sosmed itu channelnya loh. Channel itu maksudnya si wadahnya. Media aja. Ya media itu kan sebagai media. Bukan gitu. Dia yang bertanggung jawab atas kayak atas apa kita, yang kita akan ambil atau prosesnya seperti apa. Nah, that's why. Nah, justru yang suka jadi masalah itu adalah ketika misalkan satu tadi, ketika kita mengambil yang buruk-buruknya tanpa mungkin lebih ya yang baik-baiknya juga terlupakan. Seperti itu mungkin gambaran sederhananya ya. Oke. Kebayang nggak? Kebayang. Aku suka banget analogi, jujur, kayak nanti aku ngebayangin Instagram sebagai mangkok kayaknya. Nah, paling itu nih Kang, kayak kan tadi udah dibilang ternyata kendalinya tuh ada di kita kan, kayak ternyata sosial media itu cuman sebuah mangkok yang dibilang ya dia mah diem aja sih, dia cuma nabung aja, yang ngambil bahan-bahannya tuh kita gitu kan. Betul. Nah, tapi yang sering banget dirasakan sama semua orang, mungkin kebanyakan orang, mayoritas ya, aku nggak mengeneralisasi, tapi kebanyakan tuh sekarang bandingin diri sendiri
sama orang lain. Kan kalau aku lihat ya, kayak kita pindah dari radio ke TV, dari TV ke internet, dari Instagram yang awalnya foto-foto doang tiba-tiba jadi konten gitu kan isinya. Itu kan sebuah evolusi ya, revolusi gitu kan, revolusi. Sampai akhirnya sosial media itu jadi kehidupan. Ya, di sisi lain dunia maya kan judulnya juga dunia maya. Nah, jadinya seperti yang kita lakukan dengan orang-orang di sekitar, sama di sosmed juga kita jadi ngebandingin diri gitu. Nah, itu tuh katanya comparison is the thief of joy. Itu bener atau enggak nih? Kalau dari sebenarnya kalau di lapangan mungkin 90% seperti itu ya. Mungkin 80% ke atas kali ya, 80% ke atas. Membandingkan. Cuman kayak ini kalau misalkan disclaimer ini bukan riset, cuman lebih ke analisa di lapangannya aja sih gitu kayak saya pengalaman. Iya, lebih ke praktik di lapangannya seperti apa. Jadi memang banyak yang suka membanding-bandingkan. Misalkan oh ya dia lagi jalan-jalan atau misalkan lagi healing atau lagi kemana gitu kan. Nah, aku mungkin akan bawa dari sudut pandang ada dua sisi kali ya, ada dua sisi. Kan kalau sosmed itu ada dua sisi. Yang pembuat konten sama yang penikmat konten. Pembuat dan penikmat. Oke. Kebayang ya? Produsen dan konsumen. Produsen dan konsumen gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, ini uniknya dua-duanya bisa mencari suatu validasi. Serius. Di sosmed. Yang penikmat ingin cari validasi, yang pembuat juga ingin cari validasi. Gimana tuh bentuknya? Jadi kayak misalkan nih, aku ingin bikin konten ini agar aku terlihat seperti apa? Terlihat keren. Kan itu dibikin kontennya, misalkan seperti itu, ya. Di sisi lain, yang misalkan si konten kreatornya nggak buat, terus di post, kan ada yang lihat. Iya. Nah, sama juga cari validasi nih. Dari isi kontennya. Oke. Jadi ya, nyebutnya gimana ya? Kalau dari aku pribadi, setidaknya kan ada tiga level kewarasan dalam bersosial media. Yang pertama adalah dalam sisi mindsetnya sendiri. Mindsetnya betul. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kayak aku menggunakan sosial media dan melihat konten-konten yang yang ada di post di sana itu ya sebenarnya untuk apa? Kegunaannya untuk apa? Karena itu juga penting gitu. Yang kedua baru secara dari mindset naik dikit ke nyebutnya apa ya? Mungkin bahasa sederhananya itu kayak pembiasaannya seperti apa kita bersosial media. Karena ada yang suka nyinyir di medsos karena emang mindsetnya udah ya itu. Banyak. Bisa jadi orang terdekat loh. Iya. Bisa jadi orang terdekat loh. Ya. Bisa jadi orang terdekat. Nah itu kan jadi pembiasaan, behavior. Yang ketiga baru lebih ke secara sistematis lah. Sudah tersistematis itu, maksudnya udah lebih ke nyebutnya apa ya? Ya mungkin dari sisi lingkungannya udah kebentuk seperti itu dan lain sebagainya. Gitu. Nah jadi kalau misalkan the comparison is the thief of joy, benar banget. Kenapa? Karena ketika di titik kamu sudah membanding-bandingkan, di situ juga lah kehancurannya. Maksudnya kayak kebahagiaannya tercuri. Penasaran deh. Kan selama jadi konten kreator kan nggak cuma jadi konten kreator untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Nah itu dalam prosesnya tuh ada nggak kayak engagement mah masalah kerjaan ya, tapi kayak konten dia lebih banyak nih, gini. Nah itu Kang Dari ngadepin nggak? Dan gimana? Ngadepin. Pasti ya? Pasti. Dan lebih ke mungkin ada dua fase kali ya. Maksudnya fase ketika Dari ngerasa, wah ya kok itu bisa ya kayak gitu ya. Maksudnya dalam iri ya tetap ada, kayak manusia deh. Manusia. Ya kayaknya masih manusia kan. Alhamdulillah masih manusia. Ini masih napak nih. Ya, ini masih napak. Masih napak. Dan di fase tersebut memang irinya tuh lebih kayak kok dia bisa melakukan hal tersebut, kok dia bisa sampai sebegitunya, gimana cara dan lain sebagainya kan. Nah dari situ Dari mulai belajar merefleksikan diri terkait ternyata kalau misalkan mungkin pernah dengar istilah kalau dia bisa kenapa aku enggak kan? Iya, sering kan. Dan di sisi lain juga Dari ngobrol kayak ada juga kalau misalkan dia bisa kenapa harus saya? Ya udah dia aja. Iya, kenapa? Nah, gimana tuh? Maksudnya gini, ini dua sudut pandang yang menarik juga sih. Kayak kalau misalkan kita bandingkan juga, bagi aku pribadi aku lebih ke pihak yang kalau misalkan dia bisa kenapa aku enggak? Kenapa? Karena disitulah titik dimana yang namanya mindset kita itu udah mulai menuju bertumbuhnya itu loh. Belajar gitu kan.
dia bisa, apa yang bisa aku pelajari. Tapi kalau misalkan dia bisa, kenapa harus saya? Itu kan seakan-akan kayak ada yang mentok gitu ya, ada blokernya gitu loh. Ada yang bikin stop gitu kan. Nah gitu. Kalau dari pribadi lebih yang suka statementnya itu lebih ke yang apa? Kalau dia bisa, kenapa aku enggak? Jadi kayak ada suatu pembelajaran gitu. Nah, itu nice insight. Ini yang baik lagi ke mindset. Kan comparison is the thief of joy katanya. Sometimes comparison is nyebutnya apa ya? Peluang. Potensial. Oke. Baik lagi ke mindset. Perspektifnya gimana? Misalkan gini. Potensi. Misalkan dia lagi jalan-jalan ke Bali. Bandingin. Kok bisa ya? Kok bisa ya dia pergi ke Bali? Gitu kan? Di sisi lain itu kan comparison juga, perbandingan kan. Kok dia ke Bali, aku enggak. Sekarang mindsetnya ubah aja dikit. Kok dia ke Bali, gimana caranya? Tadi ya yang apa? Kalau dia bisa, apa yang bisa aku pelajari itu ya. Dan di sisi lain jangan lupa yang terkadang bagi aku pribadi ketika ada yang membandingkan, satu sih obatnya, rasa syukur. Coba sekarang balik lagi gimana coba. Misalkan nih teman-teman di sini gitu ya, mencurahkan rasa syukurnya itu seperti apa? Karena itu juga penting buat apa? Kayak berlebihan itu nggak baik, kekurangan maksudnya kekurangan itu juga nggak baik. Semua yang berlebihan itu semua yang berlebihan tidak baik, yang kekurangan juga tidak baik. Gitu. Nice insight tadi. Nempel banget sih di aku tadi. Kalau dia bisa, kenapa harus saya? Kalau dia bisa, apa yang bisa aku pelajarin? Itu nice banget sih. Untuk tetap waras ya di sosial media ini. Betul. Yang nggak banding-bandingin. Nah, ada nih istilah Kang yang sedikit mungkin menyinggung hal tersebut ya. Jadi ada yang namanya FOMO, ada yang namanya JOMO gitu. Nah, di antara dua itu kan yang satu fear of missing out. Dia tuh mungkin tadi kalau banding-bandingin tuh dia akan ngejar terus orang yang dia bandingin. Kayak aduh dia ke Bali, aku juga harus ke Bali. Tapi dalam mindset yang dia tuh takut untuk missing out kan. Yang satu lagi dia terlalu hilang dari dari semuanya gitu. Sampai dia tuh tadi menyanyiakan potensi yang mungkin muncul dari kalau dia nggak missing out, dia mungkin akan belajar gitu. Nah, kata Kang Dery nih, yang tetap bikin kita waras gimana? Yang bikin tetap kita waras. Ya antara FOMO dan JOMO itu gimana baiknya? Apakah ya udahlah FOMO aja atau JOMO aja? Menarik. Mungkin lebih ke ini ya. Mungkin lebih ke antara FOMO itu kan yang fear of missing out. Fear of missing out. Kalau JOMO berarti yang joy of missing out. Dia seneng gak mau tahu gue mah gitu. Oh gitu. Biar tetap waras sebenarnya gini. Kewarasan itu bagi aku pribadi kayak di mana ekspektasi dan juga realisasi. Bertemu. Waras. Oke. Ya. Karena ada loh mimpi-mimpi, maksudnya ekspektasi yang tinggi tapi realisasinya tuh atau ya kayak minimal bagi aku pribadi masih deket. Masih deket tuh maksudnya kayak ada sisakan ruang untuk kita memang masih bisa nyebutnya apa ya, berekspektasi gitu ya. Nah, karena yang bikin gak warasnya itu adalah ketika kita ekspektasinya udah tinggi tapi tanpa ada realisasi. Waras nggak? Nggak. Pusing dia nanti. Malah jadi pusing kan? Malah jadi ya iya teh naon maksudnya kayak ya ini teh apa gitu kan gitu. Nah jadi kayak mungkin bisa dari situ dulu. Emang selama ini ekspektasi untuk bersosial medianya seperti apa? Apakah memang harus membanding-bandingkan? Terus realisasinya akan seperti apa? Simpelnya seperti itu dulu ya. Balik lagi ya ke apa tadi mindset ya? Balik lagi ke mindset. Berarti tadi biar tetap waras adalah seimbangkan ekspektasi dan sama realisasinya seperti tetap apa? Kasih ruang gitu ya, tetap kasih ruang untuk ekspektasi, kasih ruang juga untuk realisasinya, nggak cuma ekspektasi doang. Gitu. Nice ya, itu untuk yang tadi segmen pertama tuh realitasnya sosial media tuh gimana. Kita udah bahas itu dan selanjutnya nih, tadi kan kita bahas Kang Dery gimana bahwa sosial media itu adalah dua mata pisau. Nah, Kang Dery nih sebagai social media empowerment gitu kan, asik. Udah terbukti juga ya kayak relationship sama sosial medianya tuh close lah gitu kan. Nah, untuk sosial media empowerment bisa jelasin nggak kayak empowerment yang dibilang empowerment tuh kayak gimana? Kan kadang ada yang terlalu memberdayakan sosial media sampai ujungnya jadi toksik buat dia misalnya kayak gitu. Kayak seorang content creator yang berhenti, aku stop karena terlalu toksik untuk aku gitu, saya content creator tuh. Tapi
cara apa sih sebenarnya yang benar-benar efektif biar social media empowerment ini wujud tanpa jadi toksik gitu. Wujud tanpa jadi toksik ya. Jadi memang kalau dulu itu kan ini izin cerita sedikit. Iya, cerita. Zaman kuliah gitu. Zaman kuliah itu memang dari tingkat 2 sampai tingkat akhir itu mainnya di soscam. Sosial kemasyarakatan. Tiap organisasi Iya, organisasi mainnya di sosial soscam. Sosial kemasyarakatan. Sosial banget dari sosial gitu ya, sosial. Jadi kayak emang senang dengan dunia pemberdayaan. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan dulu main pemberdayaannya itu adalah kayak misalkan ada desa berdaya, terus komunitas berdaya. Nah, ini adalah sosial berdaya gitu. Jadi kayak ujungnya itu adalah gimana cara kita bisa menciptakan, kan memberdayakan itu ujungnya memberikan dampak. Gitu. Damage. Iya. Jadi kayak gimana ya? Sekarang mungkin pertanyaannya kayak gimana ya caranya dari sosmed itu kita bisa memberikan suatu dampak yang dinilainya itu adalah ya tadi nggak toksik. Nah, terkadang kita butuh orang lain nih. Serius, ini butuh orang lain. Kalau misalkan ada sosial media itu kan ranahnya publik. Ranahnya publik dan dari based on experience-nya lebih ke Sophie pernah bikin konten dan dihujat belum? Dari apa? Sophie pernah bikin konten dan dihujat. Udah pernah belum? Hujan. Dihujat. Sorry. Oh, hujat. Dihujat. Belum ya? Sih, kayaknya aku udah takut duluan gitu kayak. Nah, itu gimana? Itu gimana? Jadi pernah ada satu konten aku yang viral. Ya kayak gitu kan. Ya ada satu konten yang viral di Instagram nih atau di Instagram. Dulu kan masih mainnya Instagram dulu. Masih Instagram kan. Instagram. Jadi kayak ada suatu konten yang viral, jutaan viewers dan lain sebagainya. Di situ disitulah mulai banyak komen-komen yang gak enak, negatif. Nyinyir kayak gitu kan. Awal-awal aku ngerasa kayak salah apa nih? Salah aku apa ya? Ini tegang gitu kan. Kok sosial media gini banget gitu, kayak toksik banget tuh dalam artian itu sampai ini loh sampai apa namanya? Sempat loh diem di kamar. Nggak keluar. As a content creator. Emang konten apa sih? Maksudnya kok bisa muncul? Sharing value sih sebenarnya, sharing kayak tips and trick sosial media. Tapi ada aja yang nyinyir gitu. Jadi memang itu tuh batas abu-abu. Oh, gray area. Pinggir jurang. Oh, I see. Gitu, konten-konten pinggir jurang lah. Jadi ada orang yang beda gitu. Ada orang-orang yang beda untuk nyebutnya apa ya? Beda pihak lah. Sederhananya beda pihak. Gitu. Nah, dari situ zaman di kamar ngurung. Hah? Wow. Diam di kamar. Diam di kamar ngurung. Salah apa gue? Maksudnya kayak perasaan niatnya baik. Perasaan bukan kriminal ya, perasaan ngeposting konten enggak ada UTE. Sekarang udah ada. Gitu. Terus yang bikin ya itu tadi ya mungkin lebih justru dari hal tersebut karena terbentur jadi terbentuk. Andai. Ironi itu. Ironi sih. Aku suka ironi. Jadi maksudnya apa? Jadi kayak dari hal toksik tersebut sampai akhirnya tahu gitu gimana cara ngerespon biar nggak toksik. Kenapa? Karena ini baik lagi sih apa yang kita buat jangan lupa itu bakal satu jadi hal publik, terutama misalkan ngepost di sosmed. Yang kedua adalah lebih ke hubungan kita dengan Tuhan sih. Kan bakal di ini juga. Iya kan, maksudnya kayak nah karena itu. Bagi aku itu sih buat menangkal si toksiknya itu sih. Kalau tadi yang butuh orang lain tuh itu gimana? Oh, yang butuh orang lain itu terkadang jadi kayak gini. Ini bagus nih. Gimana? Mindset atau prinsip pertama as a content creator adalah jangan pernah membuat suatu statement bahwa konten yang aku buat itu baik. Contoh konten yang banyak beredar sekarang yang ada isi itu gimana? Lebih kayak gini sih, maksudnya gini, kan banyak ya. Misalkan nih Sophie bikin konten. Ide mungkin condongnya itu adalah ya bagi Sophie konten yang Sophie buat bagus. Tapi ternyata tapi bagi audiens belum tentu. Jadi dari awal mindsetnya ya itu tadi jangan pernah nyebutnya apa ya? Itu tadi konten kita itu belum tentu bagus lah. Sederhananya kayak gitu. Mindset. Di mata audiens. Gitu. Di sisi lain yang konten tetap konten ya. Jangan sampai patah arang jadi konten aku jelek. Cuman lebih ready aja gitu ya, terbuka secara objektif. Gitu.
kayak biar nggak toksik itu ya. Ternyata karena sudah mengalami toksik juga, jadi lebih apa ya, imunnya terbentuk ya. Imunnya terbentuk kayak kadang kita butuh juga ya kayak kritik nggak sih itu, cuman kritik yang menjatuhkan kadang kalau misalnya nyinyir mah gitu. Tapi dalam sisi lain itu bikin Kang Dery lebih strong untuk kedepannya. Karena lucu ketika konten yang viral itu, maksudnya ketika ada konten yang viral, kan Dery ngecek komenannya ya. Ada juga yang kayak gini loh, si orang tersebut sebut saja akun A, dia nge-support Dery, nge-support Dery. Itu kenal tapi akun anonim. Maksudnya kayak komennya bagus, positif. Yeah. Nah, ketika konten itu viral, itu kan dibahas juga sama konten kreator yang lain. Nah, dari itu udah sampai di titik itu. Di Stitch. Wow. Konten apa itu? Adalah. Konten apa ya itu? Adalah. Nah, ketika di Stitch, jadi kan cek komenannya. Tahu nggak apa yang terjadi? Apa? Orang yang nge-komen di kontennya Dery ngejelek-jelekin diri di konten. Ada yang kayak gitu ya? Ada ternyata orang kayak gitu di sosial media. Serius? Ada ternyata. Nah, tapi gini Sof, maksudku gimana? Maksudku itu adalah karena hal tersebut jadi tahu, oh ternyata betapa berdua apa tadi, pisau mata dua tuh muka dua juga ya. Dua muka. dan baik lagi, jadi kan nggak bisa ngekontrol dia. Maksudnya si akun, sebut saja akun A. Si Mawar. Melati deh. Nego. Ada yang namanya enggak ya? Enggak. Di lebar ini ya itu. Hanya obrolan. Terkesinggung enggak bercanda. Gitu. Oke, nice insight ya. Jadi untuk mindful social media use, salah satunya ternyata yang terbentur bisa jadi terbentuk ya imun itu. Kan gitu. Orang harus dimasukin dulu ke kolam biar bisa berenang. Iya sih. Benar sih. Aku suka analoginya. Gitu. Oke, nah untuk social media empowerment balik lagi ya Kang. Tadi kan biar tahan banting nih, biar nggak toksik untuk diri sendiri kan tadi. Nah, kalau misalnya algoritma nih Kang. Menarik. Belajar secara teori. Nah, mantap nih, kayak kadang algoritma tuh emang di luar kontrol kita apa gimana? Kadang nih misalnya aku lagi galau, terus tiba-tiba lewat feeds-nya tuh relate banget kayak tentang misal tentang orang tua, tentang kayak apa masa depan, tiba-tiba ini apa ngebaca pikiran aku ya gitu. Nah, itu tuh algoritma tuh kita jadikan sebagai apa gitu, bisa dilatih biar munculnya tuh yang kita pengen lihat, atau positif dan educational gitu ya, atau kadang algoritmanya tuh malah bikin kita makin insecure dan banding-bandingin diri. Itu gimana? Oke. Cara kerja. Bagus nih pertanyaannya, karena ini juga sering ditemukan di kota-kota besar. Maksudnya kayak keliling Malang Buana. Sekarang aku bayangin, aku coba ya, kita ngajak nih, kita mungkin ngajak juga ke audiens. Bayangin misalkan semua yang ada di sini itu adalah si yang punya sosial media. Ya, bayangin aja dulu. Misalkan Sofi pemilik Instagram. Kang Dery yang punya dengan akang siapa mungkin? Enggak apa, kita yang lumayan di sini. Ya, ada akang yang misalkan ada akang yang di sini ya, ada akang yang di sini. Kayak misalkan dia pemilik TikTok. Pertanyaannya adalah, kan si pemilik sosmed ini gimana caranya banyak yang nonton, banyak yang pakai kan? Iya. Mindsetnya biar banyak engagement. Banyak engagement, biar banyak yang pakai, biar banyak yang nonton, lebih ke usage bisa ya, usage gitu, dan jadi cuan. Nah, itu kan. Nah, satu itu sehingga si algoritma ini dibuat gimana caranya, baik lagi ke manusianya sih, back to human. Maksudnya gimana caranya orang itu bisa betah di suatu aplikasi. Kalau misalkan Sofi nih, kenapa betah dengan sosmed? Karena apapun itu sosmednya. Misalnya aku karena pengen belajar, Pengen belajar. Terus infonya tuh ada di influencer yang ada di Instagram. Influencer. Aku akan scroll terus. Oke. Terus influencernya kan lebih ke practical value ya? Iya, practical value. Iya. Iya kan? Apa yang harus aku lakukan? Itu kan. Sehingga algoritmanya pun akan memberikan konten yang seperti itu. Oke. Agar apa? Agar Sofi tetap bertahan di sosmed tersebut. Biar engagementnya makin gede. Ya. Gitu. Biar kalau misalkan secara bisnisnya itu sederhananya ya. Lihat nih aplikasi gua itu ditonton oleh berapa banyak ribu orang dan usage time-nya itu tinggi. Ada pride yang punya. Instagram nih. Valuasi duit. Iya. Nah, itu logiknya mirip sama ini enggak sih, Kang? Aku pernah dengar kayak orang bikin mall tuh gede. Ya kan, gede. Biar dia tuh nyasar terus nyangkut sama satu toko. Jadi dia makin lama di mall. Itu mirip gak sih?
Ya, karena pada dasarnya sosial media itu kayak pasar juga. Iya, kayak pasar. Kayak pasar atau kayak mall gitu, kayak mall. Jadi kayak ya baik lagi kan, gimana caranya pasar itu bisa rame. Iya. Oh, misalkan diisi acara, yang jualnya siapa, disukai nggak sih sama si audiensnya. Baik lagi kan ke back to human-nya lagi kan. Iya. Gitu. Bener. Nah, makanya kalau kita ngobrolin algoritma, mungkin sedikit bocoran aja ya. Ada info. Intinya gini, intinya algoritma itu tergantung dari interestnya kamu. Interest aku. Bahkan sekarang itu algoritmanya itu lebih update lagi, kayak lebih spesifik. Gimana tuh? Contoh, kamu lebih mainnya apa? TikTok atau IG? Aku Instagram dan X. TikTok Twitter. Enggak terlalu. Katakanlah Instagram ya. Katakanlah Instagram. Pernah nggak sih ngerasa kayak misalkan nyari barang A, tahu-tahu muncul semua kan? Iya, sering. Ya kan? Yang baru aku cari apa? Cheesecake. Tahu-tahu muncul semua. Bahkan apa iklannya tuh. Sampai toko-toko yang di Jakarta juga ada, bro. Aku di Bandung misalnya. Gitu. Kalau misalkan marketplace, toko oranye, toko hijau? Marketplace oranye sih. Toko oranye. Terkadang misalkan nih nyari di toko oranye, tahu-tahu iklannya nyampe ke Meta. Ngerasa nggak? Ada. Sempat ada ya? Ada. Nah, itu kayak jadi semuanya muncul gitu loh dari antar sosmed tuh. Itu ada ya itu lebih ke kerjasama, bahasanya gimana ya? Mungkin kayak kerjasamanya mereka aja gitu. Itu Meta juga semuanya? Bisa jadi gitu. Nah sekarang baik lagi, kalau zaman dulu itu kalau Instagram gitu kan belum ada explore ya, search page, maksudnya kayak yang se-update sekarang gitu. Iya. Dan sekarang itu lebih Instagram itu lebih algoritmanya itu lebih kayak oke, ini ada konten, kita sebar. Dan misalkan nih ada konten cheesecake, konten cheesecake tadi. Oke, karena Sophie suka sama cheesecake, si Instagram itu justru akan mempelajari kayak dalam tanda kutip ya, oh orang ini suka cheesecake, yuk kita lihat teman-temannya ada yang suka juga nggak ya? Gimana tuh hasilnya? Gimana ya maksudnya kayak yang suka cheesecake juga. Satu itu, atau enggak kayak misalkan selama ini kalau misalkan kamu nyari cheesecake itu yang seperti apa di akun yang mana? Yang seperti apa di akun yang mana? Maksudnya gini. Kayak misalkan si A jualan cheesecake, ya kan? Nah nanti tuh kayak si akun B yang tanpa Sophie pernah datengin, tahu-tahu muncul. Iya. Iya kan? Nah itu maksudnya kayak mirip kan? Saya sama-sama cheesecake, cuman ya penyedihnya beda. Oh itu tuh algoritma juga ada? Itu algoritma juga, dalam artian di sisi lain jadinya Sophie di akun sosmed itu kan? Maksudnya di aplikasi sosmed itu. Iya. Nah itu, interest. Jadi emang ada controllingnya juga. Ada controlling juga ya? Okay. Nah sekarang pertanyaannya tadi bisa disetting nggak sih? Iya bisa disetting nggak sih buat kayak empowerment lah istilahnya, jangan aku malah jadi pakai cheesecake mulu gitu kerjanya, bukannya belajar kayak apa gitu. Tahu second account kan? Tahu. Third account? Tahu. Fourth, fifth. Seberapa banyak apapun akunnya, maksudnya gini, aku pribadi memang ada second account yang dikhususkan buat, jadi gini, akun A misalkan interestnya kemana, akun B interestnya kemana, akun C interestnya kemana, itu. Oh nggak bisa campur-campur gitu? Sebenarnya bisa, cuman hasilnya kurang, bagi aku pribadi kurang memuaskan, kurang dalam gitu. Jadi kayak misalkan nih akun A karena sukanya digital marketing, ya udah aku, nah ini jadi kayak algoritma itu perlu distimulus. Oke, dipantik gitu ya? Dipantik. Dipantiknya pakai apa? Coba. Ini yang share nggak sih? Copy link. Nah, selain itu apa? Itu share, like, engagement lah. Katakanlah engagement. Jadi kalau misalkan Sophie kok pakai Bandung. Misalkan nih Sophie nyari cheesecake kan nge-like, otomatis yang konten-konten yang akan disarankan untuk Sophie ya bakal cheesecake. Karena aku ngasih engagement, udah terpantik gitu. Udah terpantik kan. Nah sekarang kalau misalkan tiba-tiba mau cari konten temennya cheesecake apa? Tiramisu cake. Katakanlah tiramisu cake ya. Nah nanti bisa jadi ngestimulusnya gimana? Cobain di search page-nya, di search page-nya yang yang pencariannya itu. Ya udah tiramisu cake. Cari aja. Klik satu konten, klik like, save sama share. Ntar muncul. Itu stimulusnya. Oke. Walaupun dalam hati bisa jadi belum tentu suka sih. Cuman tapi seringnya iya sih. Seringnya iya. Oke. Gitu. Jadi memang pokoknya itu tadi algoritma ada itu
membaca kayak apa yang kita suka, apa yang kita like, share, komen, save dan lain sebagainya. Itu cara nge-stimulusnya. Oke, sejatinya gitu. Dia emang cuman alat aja sih. Maksudnya ya mangkok dong ya. Misalnya mangkok doang. Nah, karena itu kayak algoritmanya ngeliat, oh kamu suka mangkok dengan isinya ini ya. Nah, itu. Ntar disodorin terus tuh mangkoknya sama isinya ya gitu. Biar nggak pergi dari toko ini gitu. Betul. Gitu. Wih, langsung mantap. Mantap banget ya. Udah ketahuan nih si pola sosial media. Kayaknya semuanya kayak gitu sekarang. Apalagi yang konten scroll mindless scroll yang ya? doom scroll. Nah, iya. itu kan kayak penyakit banget nih kayaknya di generasi sekarang. Jadi berpikir pendek gitu, nggak bisa yang attention span-nya jadi pendek banget. Itu salah satu trik juga gimana? Kayak biar nggak pergi-pergi dari sosial media. Bisa jadi juga ya. Karena kan ya? Attention span kita misalkan ada yang mengatakan 3 detik, ada yang 8 detik, ada yang 12 detik. Cuman ya intinya balik lagi kan sebenarnya balik lagi ke statement seberapa relate konten tersebut dengan kamu. Oke. Iya sih, kalau misalnya nggak relate aku exit aja sekalian gitu. Exit aja sekalian malah. Gitu. Jadi ya kata kuncinya itu. Bahkan misalkan di dunia konten kreator atau di sosial media, baik lagi ke seberapa relate kamu dengan konten kamu dengan si audiensnya. Gitu. Iya bener ya, episode tadi bener ya. Oke. Nice. Oke. Jadi bener yang satu sisi bisa bikin kita belajar terus, satu sisi bisa bikin kita jajan terus misalnya. TikTok shop. Aduh. Ya, jadi sebenarnya yang menentukan tuh usernya ya, usernya. Menentukan usernya. Nice. Kuncinya tadi stimulusnya. Stimulus. Oke, stimulus. Gitu. Algoritma dan stimulus ya. Iya. Oke, Kang Dery nih menarik banget ya insight-nya tadi. Balik lagi ke social media empowerment. Nah, kadang kalau misalnya Kang Dery nih sebagai produsen sekaligus konsumen kan ya, kayak content creator iya, nyari-nyari tentang digital marketing juga iya gitu. Nah, pernah nggak sih ngerasa burnout? Pernah lah. Nah, itu gimana tuh kayak burnout sampai tadi yang ngomen-ngomen negatif tuh sampai ngurung diri gitu di kamar. Apalagi ada pressure buat posting terus. Betul. Kayak mau gimana pun hidupmu, aku nggak peduli kamu harus posting kayak gitu. Nah itu gimana cara biar tetap berdaya, tapi kitanya tetap konsisten gitu bikin konten untuk yang konten kreator di luar sana. Jadi memang dulu tuh sempat ditargetin dari kantor itu adalah 1 hari 3 posting. 1 hari 3, itu bentuknya beda-beda konten. Maksudnya gini, kayak kan ada 3 akun. Iya. Jadi kayak 1 akun 1. Tapi dalam 1 hari. Oh. Berarti kan 1 hari 3 akun dengan total posting itu 3. 3 konten. Nah, Oke. Bayangin Sofi itu berjalan selama 1 tahun aja. Oke. Jadi aku sempat di titik kayak 1 tahun itu nge-produce 900 konten. 300 kali 3. Iya bener. Aduh, mantap. Nah, itu gimana tuh biar enggak burn out? Aku aja udah pusing. Gimana biar sampai hari ini masih di konten kreator gitu, enggak skip aja. Males gitu misalnya gimana? Lebih pertama ini yang tidak dipungkiri ya, jam terbang memang. Oke, jam terbang. Satu itu. Sama coba sekarang yang Sofi bayangin ngebuat 900 konten kayak gimana? Aku pengen tahu. Kita coba interaksi. Iya. Aku sih kalau misalnya ada planning ya, konten plan. Aku bikin konten plan dulu yang pertama. Tapi aku harus kayak paham masing-masing konsep konten di antar akun gitu. Prakteknya kayak gimana? Prakteknya misalkan Senin sampai Jumat. Nggak kebayang sih kan, jujur nggak pernah pegang 3 akun dan harus posting 1 konten. Jadi kalau dulu nabung konten. Gini. Gimana? Yang pertama itu adalah 1 hari memang ngebuat 1 konten. 1 hari ngebuat 3 konten. Besoknya 1 hari 3 konten. Besoknya 1 hari 3 konten sampai hari Jumat. 1 hari 3 konten. Gimana? Nah, ini bagus. Di Kamis sama Jumat itu bisa jadi 6 konten. Buat nabung itu? Oke. Itu gimana Kang Dery? Sampai akhirnya, nah ini triknya itu adalah oke nih kita punya waktu Senin sampai Jumat ya. Biasanya itu memang dipecahnya itu bukan 1 hari jadi posting konten dan lain sebagainya, tapi kayak 1 hari misalkan Senin ngide, Selasa ngetek, Rabu ngedit, 4 scheduling. Itu juga bisa. Jadi itu Kang Dery praktik itu. Iya, praktik itu. Setelah tahu bikin 1 hari. Iya, maksudnya kayak
dulu masih tim sih, maksudnya kayak kalau misalkan zaman sendirian barulah 365 konten gitu ya, satu konten satu hari. Dan di satu akun. Di satu akun. Nah pas sudah tim ya itu tadi 3 akun dengan tim isi 3 orang nge-produce, maksudnya ngebuat 900 kontennya itu gitu. Nah awal-awal justru dari itu menemukan si ya strategi tadi yang apa yang Senin ngide, Selasa ngetek, Rabu misalkan ngedit, terus Kamisnya nge-scheduling, Jumatnya foya-foya, Jumatnya cooling down maksudnya. Jumatnya cooling down. Mikir dulu. Iya. Berhenti mikir biar nggak burn out itu. Biar nggak burn out tuh gitu. Karena yang bikin burn out itu adalah ketika kita melakukan suatu hal yang rutinitas dalam artian itu lagi. Ntar nggak kreatif juga ya kontennya. Jadi nggak kreatif juga. Itu udah dirasakan oleh Kang Dery. Udah. Iya udah. Oke, jadi apa ya tadi tipsnya per kategori ya? Nyebutnya apa ya? Dibandingkan dengan kalau misalkan kita nge-produce satu hari 3 konten, mending dibikin jadwal aja, time boxing. Jadi mendingan dibikin satu konten box. Oke. Misalkan hari Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain, Kamis ngapain. Enggak satu tag konten, 2 tag konten, 3 tag konten. Karena justru yang bikin mentoknya tuh di situ. Oke. Nggak ada waktu untuk cooling down dan berpikir itu ya. Gitu. Jadi kayak kalau misalkan ini kita bayangin ya ada 2 line. Line yang pertama itu yaitu tadi tek. Ya. Yang 3 konten. Nah, line kedua itu misalkan jadi tek naik. Oke, turun. Tapi nggak turun banget sih, maksudnya ya gitu. Ya, cuman jadi nggak bosen, nggak burn out ya. Kadang bosen juga bikin burn out kayak. Ya benar. Gitu. Itu nice tips untuk konten kreator di luar sana. Jangan sampai mengulangi ya itu ya burn outnya Kang Dery. Terus lebih kalau misalkan biar gak burn out ya di sosmed, itu tadi sih screen time. Nah, pernah istilah ini nggak? Brain rot. Gimana? Brain apa? Brain rot sering. Brain rot. Nah itu yang kelamaan. Iya kelamaan kayak sampai nggak bisa mikir gitu. Kelamaan sampai nggak bisa mikir kan? Karena ada kayak semacam stimulus yang membuat otak itu kayak happy. Tapi itu udah ada maksudnya secara ahli emang. Iya kan? Nggak gitu. Nah memang salah satu untuk menanggapinya itu dengan kita batasin screen time. Betul. Pertanyaannya dinyalain nggak? Kita aja dulu. Nggak. belum. Nah itu gimana tipsnya kan biar screen time-nya nggak tiba-tiba berapa jam? Kan dulu mah sampai pas awal-awal ada HP Android itu kayak maksimal 3 jam ya sehari kata orang tua. Kata aku 3 jam sekarang kayak gak mungkin gitu. Karena duniaku ada kayak nggak mungkin kayak yakin nggak mungkin. Karena aku belum menerapkan. Bawa HP nggak? Bawa. Coba lihat. Aduh ini aib. Jadi terkadang misalkan ya sambil kamu nyari ya, kan tadi mainnya apa? IG atau TikTok? Aku IG. Di IG itu memang adalah fitur screen time-nya. Tapi harus nyalain dulu sih. Di IG ada. Oh, di IG ada. Ada, di Instagram ada, di TikTok ada. Sangat berdaya ya IG-nya ya. Iya, maksudnya kan diulik. Mantap. Gitu. Cuman kalau misalkan di Instagram harus dinyalain dulu. Mungkin lebih ke lewat settingan HP-nya sih. Cuman intinya gini. Gimana? Ada nggak berapa hari jam? Hari ini 5 jam. Tadi bilangnya berapa? 3? 3 kayak nggak mungkin ternyata. Oke, jauh ya. Nah itu, jadi kayak terkadang mungkin bisa dicek juga ya untuk audiens gitu ya. Silakan cek HP-nya masing-masing. Cek HP-nya masing-masing berapa jam pakai sosial media. IG hari ini aku 1 jam 20 menit. Oke, berarti masih di bawah 3 jam ya? Iya. 1 jam 18. Yang lain aku pernah circle aku itu ada yang beneran loh, ada yang 4 jam. Hah? Ada yang sampai 4 jam pas dikasih lihat screen time-nya. Gimana itu? Buka laptop. Lu ngapain aja, maksudnya kayak ternyata dia buka podcastnya di sosmed, bukan di YouTube. Ya maksudnya ada loh konten sekarang misalkan di TikTok. Satu kan bisa panjang. Berapa iya banyak sekarang. Ya, iya gitu. Gak cuma 1 menit. Iya kan. Nah itu maksudnya ternyata dia buka di podcast situ. Di situ. Oh iya wajar ya. Wajar. Karena bagi dia ngerasanya kemudahan. Dalam artian kalau misalkan bosan sama podcastnya langsung swipe. Akses aja langsung. Praktis. Karena kalau di YouTube mah harus searching. Iya harus searching. Judul. Gitu. Kalau nggak muncul yang lain. Oh gitu. Nah jadi kalau misalkan ngebahas screen time itu tadi better nyalain screen time-nya dulu. Biar tahu diri. Biar digampar. Ada remnya digampar kenyataan. Gambar. Lu ngapain aja. Screen time ya. Screen time-nya nyalain. Bahkan kalau misalkan malah jadi promosi ya, cuman emang fiturnya bagus sih. Di TikTok ini udah ada fitur well-being. Baru tahu ya? Rekomendasi enggak tahu, enggak main TikTok. Ada yang tahu enggak di sini? Enggak main TikTok. Di TikTok ada fitur well-being. Enggak pernah dipakai.
Waduh nih, pantesan nih. Generasi ini nggak ada yang bercanda. Ada. Nanti kalau misalkan buat audiens juga bisa dicek. Ada fitur well-being. Jadi kayak kerjanya dipaksa nutup kalau nggak salah. Nutup aplikasinya. Ada reminder dulu, memang ada notifikasi reminder kamu sudah menggunakan aplikasi ini selama berapa jam. Sebaiknya kamu istirahat dan lain sebagainya. Bahkan kalau nggak salah, kalau nggak salah ya di force stop tuh maksud gimana ya? Ya udah exit aja tiba-tiba gitu. Kayak udah doom scroll. Tapi masih minus sih. Masih bisa masuk kalau nggak salah. Keluar masuk lagi. Setidaknya ada rem, betul. Setidaknya udah ada rem. Ada lah fitur-fitur well-being yang dimana juga kayak ada tips and triknya juga di situ. Gitu. Contoh kita ambil salah satu contohnya ya biar lebih ke gambar. Kamu udah menggunakan aplikasi ini selama durasi seperti ini. Kira-kira apa yang kamu rasakan? Apakah kamu happy atau tidak? Ada pertanyaannya. Lebih ke tipsnya sih, lebih ke tips and triknya gitu. Gitu. Ada fitur itu ada, cuman ya terkadang suka terlewatkan gitu. Terlewatkan tuh. Nah, itu tuh yang bikin brain rot yang Oh, ternyata generasi ini teman-teman akses ya. Dan ini berlaku untuk semua generasi. Iya, semua gitu. Karena itu balik lagi ke siapa yang make. Tergantung ke orangnya lagi ya, humannya lagi. Betul. Wow, menarik nih Kang. Tadi yang bab ini ya, bab mindful social media. Ternyata bikin mindful juga ya, rem itu kita butuh rem kayak tadi butuh orang. Dan ternyata ada fitur-fitur juga yang bisa kita manfaatkan biar mindful juga kita main sosial media tuh nggak cuman untuk ya tadi makin nambah penyakit hati lah, lain-lain lah gitu kan. Tapi kita bisa jadi berdaya gitu dengan tips-tips dari Kang Dery itu. Masya Allah banget, keren banget ya. Oke, nah ini kayaknya kita bahas kilas aja untuk segmen berikutnya ya, soal design thinking nih. Kan Kang Dery itu ada profesinya katanya design thinking di sosial media gitu ya. Nah itu gimana nih, kayak design thinking tuh gimana menurut versi Kang Dery, terus gimana cara kita mempraktikannya ke dunia nyata dan di dunia maya gitu. Oke, jadi kan sebenarnya kalau terkait dengan design thinking itu adalah bagaimana cara kita sederhananya ya, biar lebih relevan sebenarnya gitu. Lebih relevan dan ada langkah-langkahnya. Gitu. That's why kayak mungkin kalau secara penamaan design thinking itu sesuatu hal yang didesain. Ya, gitu ya, gitu. Nah, sekarang memang kalau misalkan di sosial media sendiri itu benar banget bisa dipakai. Gimana tuh? Gitu. Jadi kayak aku nanya karena aku nggak pernah. Aku nanya karena aku nggak pernah pakai design thinking. Gitu. Jadi kan sebenarnya ada 5 tahapan ya. Yang pertama gimana cara kita bisa mendengarkan. Tahapan kedua gimana caranya kita nge-define problemnya apa atau mimpinya apa. Ketiga kita coba ideasi. Ideasi itu ini gap atau mimpinya. Solusinya apa? Ya kan? Keempat adalah kita bikin hal-hal kecil aja dulu. Gitu. Bikin hal kecil. Dan yang kelima itu baru kita tes. Gitu, kita tes hasilnya seperti apa. Nah, di sosial media pun sama. Ya, praktiknya. Gitu. Praktiknya misalkan, aku sih misalkan, nah, ini ada 2 perspektif. Kalau misalkan design thinking mau dipakai untuk kehidupan diri pribadi atau diri masing-masing, mungkin lebih bahasanya itu lebih ke refleksi. Self-reflection. Kenapa? Karena yang asalnya maksudnya kayak mendengarkan orang lain, ini adalah mendengarkan diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara bisa dari journaling. Suka journaling ampuh banget ya. Itu ampuh banget. Itu karena nulis gitu kayak nulis gitu kayak misalkan di sosial media itu aku ingin didengar seperti apa atau selama ini apa yang aku rasakan ketika bersosial media. Itu. Ternyata misalkan nih Sofi langsung praktek deh. Coba buka akun sosmednya. Buat audiens juga silakan dibuka ya. Ini workshop gitu ya. Podcast workshop. Mau TikTok, mau Instagram. Udah, intinya profilnya masing-masing. Let's go. Ya. Nah, sekarang coba selama 15 detik selama nge-scroll apa yang dirasain akun sosmednya. Kamu ngebahas apa, Sof, di sosmednya? Di timeline. Di feeds-nya. Ya, teman aku di profil maksudnya di profilnya masing-masing, masing-masing. Ya, di profilnya masing-masing, sorry. Aku ngerasa aku kurang mendokumentasikan hidupku. Gitu. Coba lihat. Kayak gimana? Itu profilnya. Foto-foto. Yoi. Nah, selama ini dari hasil melihat feeds teman-teman masing-masing, apa yang dirasain? Wah, gue nih. Keren banget. Atau kalau misalkan di bosen. Tuh kan, ada yang bosen, ada yang bosen banget. Ya enggak? Nah, aku kurang ngepost. Aku kurang ngepost aku. Secara penglihatan aja.
penglihatan aja. Gitu. Sofi apa? Ya, kurang kosong nih feeds-nya. Atau ngepostnya apa? Ngepostnya aku pribadi sih, kehidupan pribadi. Pribadinya maksudnya lebih ke apa? Apakah capaian, keluarga? Enggak, cerita keluarga dan cerita keluarga. Oh, berarti kan tentang keluarga? Iya. Iya kan? Berarti merefleksikan kehidupan Sofi yang keluarga Sofi itu kayak gimana sih? Oh iya. Itu kan refleksinya. Gitu. Nah, sekarang gini. Nextnya Sofi ngerasa atau teman-teman di sini ngerasa ada yang harus diubah nggak? Diubah tuh bisa dalam artian bisa jadi tantangan atau bisa jadi mimpinya apa? Gitu. Misalkan kalau misalkan Sofi punya kesempatan buat ngubah feeds-nya, ingin jadi apa feeds-nya? Aku pengen menampilkan apa? Porto aku sebagai aku yang apa sih potensi aku lah, passion aku. Kayak aku kurang mendokumentasikan. Passionnya apa? Aku bermusik. Misalkan. Nulis. Musik sama nulis. Yeah. Oke, tahan dulu. Catat. Ada yang mau diambil contoh dari dari siapa? Ayo siapa? Sangjun. Gimana? Sangjun? Udah ngecek profilnya belum? Oh, udah. Gimana? Yang dirasain apa? Kurang ini aja, kurang aktif bersosmed. Kurang aktif bersosmed. Sama kayak aku. Iya. Kurang aktif bersosmed. Oke, itu juga bisa kita jadikan suatu problem kan? Iya. Nah, nanti kalau misalkan mau diaktifin sosmednya gitu ya, kira-kira emang mimpinya apa? Gitu. Bisa maksudnya kayak ada dua jalur. Mau dari mimpi atau mau dari jalur negatif tuh, maksudnya itu tadi tantangan selama ini tuh kayak gimana sih? Gitu. Kita ambil yang ibu ini dulu ya. Ibu siap. Teteh sorry. Dari Teteh Sofi dulu ya. Tadi mau jadi misalkan biar lebih spesifik penulis dan pemusik. Misal. Ambil yang pemusik dulu deh. Ya. Pemusik ya. Berarti setelah kita tahu misalkan Sofi mau jadi pemusik, kira-kira ide-ide apa sih yang harus ditampilkan? Maksudnya kayak berarti di feeds-nya itu nanti kira-kira apa yang mau ditampilkan? Kalau sekarang dulu baru kepikiran kayak cover gitu sih. Cover lagu kan? Cover lagu. Nah, itu kan solusinya kan? Maksudnya ideasinya itu kan? Nah, berarti apa? Nah, yang keempat, tahap keempat itu adalah next itu adalah kita bikin kecil-kecilan. Bisa jadi Sofi nge-cover lagu 15 detik. Gitu ya. Terus post di situ. Oke, itu design thinkingnya works ya. Bisa jadi nanti besok nih aku tiba-tiba ngepost jadi pemusik nih. Gitu. Jadi kayak berarti kan kayak oke, itu kan baru tahap maksudnya baru tahap prototyping ya. Maksudnya oke, nanti misalkan Sofi bikin dulu kontennya kan. Nah, yang kelima dites. Post. Oh, jadi berapa yang likes, berapa yang dan lain sebagainya. Itu misalkan secara eksternal, tapi kalau secara Sofi pribadi, oh ya ini udah gue banget. Ini udah aku banget, ini yang aku inginkan tampil secara publik. Gitu. Dan uniknya design thinking itu adalah dia proses yang berulang, terus menerus. Kenapa? Karena tiap apa nih berulang gimana? Karena kita percaya setiap pernah dengar kata iterasi nggak? Pernah. Iterasi apa? Pernah dengar doang atau? Sederhananya kayak ada perbaikan. Oh iya. Gitu. Nah, misalkan tadi bayangin pemusik, bisa jadi kayak di awal-awal genjrengannya kurang enak, gitu, atau audionya kurang kurang masuk gitu. Gelap dan sebagainya. Oh, kan itu baik lagi ke tahap awal. Iya. Jadi kayak misalkan dilihat apa yang dirasakan, terus dibikin lagi masalahnya apa, ya kan? Oh, ternyata masalahnya adalah kurang terang atau kurang musikannya kurang enak. Oh, kita coba lagi deh. Oh, gimana ya cara biar bisa enak? Oh, aku punya teman yang gitarnya lebih bagus. Oh, oke. Itu muncul tuh. Muncul ide baru kan? Ya? Nah, tahap lagi keempat, bawa lagi ke tahap 4 prototyping. Oh, aku coba minjem gitarnya, minjem sound systemnya, bahkan yang kelima kan testing. Ya udah tes lagi, post lagi. Makin banyak nih yang like. Ternyata works gitu kan? Kemarin design thinkingnya berhasil. Nah, berarti apa? Dan itu pun masih bisa terus diulang lagi. Masih bisa diperbaiki lagi. Tahu-tahu misalkan Sofi jadi Spotify singer. Waduh. Kamu kebayang ya? Nah, itu jadi sederhananya kayak gitu. Kecil-kecilan dulu itu ya, benar ya? Awalnya dari ide kecil sederhananya dulu. Gitu. Dan itu pun termasuk bahkan ya tanpa bersosial media juga gitu. Maksudnya kayak dipakai untuk kehidupan masing-masing. Self development ya. Betul. Design thinking ini works ya. Sesederhana itu ya ternyata. Hanya 5 tahap. Iya, 5 tahap. Yang pertama
Empathizing lebih ke baik lagi. Ini ke konteksnya ke diri pribadi atau ke orang lain. Kalau ke orang lain berarti mendengarkan. Kalau ke diri pribadi lebih ke refleksi. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi define. Define itu kayak statement mimpi atau problemnya apa. Gitu. Yang ketiga baru ke ideasi, mencari solusinya seperti apa. Keempat, yuk kita coba bikin realnya itu kayak gimana, prototyping lah. Prototyping. Baru yang kelima baru tes. Jadi itu bisa berulang-ulang. Berulang terus menerus. Begitu. Keren banget Kang Dery. Desainingnya bisa kita terapkan dimanapun ya. Ternyata salah satunya sosial media biar tadi yang masalah-masalah udah insecure gimana. Padahal kalau kita fokus untuk jadi refleksi nih desainingnya bisa dipakai. Bisa lebih baik lagi. Bisa benar-benar empowering ya sosial media ini ya. Oke, nah terakhir nih segmen terakhir adalah tips praktis. Sebenarnya dari tadi udah banyak tips ya. Lihat kayak udah teknis banget gitu. I like to share, maksudnya kayak semoga jadi amal jariah, hal yang bermanfaat. Iya, udah works kok. Screen time aku misal. Ya, nah mungkin terakhir nih segmen 4 adalah practical social media wellness. Jadi kan apa yang bisa kita lakukan ya, actionable steps buat pendengar yang mungkin udah overwhelmed lah. Nyalain screen time udah bener. Iya itu udah kejawab ya. Jadi kayak itu screen time nggak banyak dibahas lah sekarang Kang. Jadi ya udah main sosmed, ya udah main aja gitu kan, doom scroll dan lain-lain itu nggak banyak dibahas. Nah mungkin berarti untuk reminder terus nih buat screen time selain pakai tools itu gimana biar sadar gitu. Oke. Mungkin biar kan sadar. ada yang gimana ya? Ada yang hasilnya itu kelihatan langsung, ada yang hasilnya itu pun kayak gunung es, tau nggak yang istilah gunung yang es? Pelan-pelan. Yang terlihat, maksudnya lebih ada yang ujungnya terlihat, kelihatan segini doang. tapi pas ke dalam kan. Ternyata, gitu. wah, mengakar. Nah jadi kalau misalkan tips praktisnya mungkin klise, tapi ini works. Kemudian yaitu tadi perubahan mindset. Semua tentang mindset ya. Semua tentang mindset. Jadi kayak balik lagi sosial media itu untuk apa? Apa yang kamu harapkan setelah misalkan kita scrolling, apakah makin seneng atau makin terberdaya? Maksudnya kayak ada ya bagi aku ada dua. Ada yang nyari edukasi, ada yang nyari entertainment. Gitu di sosial media. Nah, itu balik lagi. Selama ini pakai sosial media untuk apa? Edukasinya makin meningkat nggak? Atau makin happy nggak? Atau entertainment doang? Iya. Dua-duanya juga bisa. Entertainment juga bisa. Gitu. Kalau saya udah edukasi nggak mengedukasi, terus happy juga nggak, itu berarti harus dievaluasi ya. Harus ada yang direfleksikan. Ada yang harus di unfollow nih, ada yang harus atau di blok. Di blok gitu ya. Restrict dulu, baru blok. Karena itu juga ngaruh loh ke happinessnya kamu. Dan itu penting. Terutama grup keluarga. Waduh, yang siapa nih? Oke, itu salah satunya ya, salah satu. Kayak terlalu mikirin, jadinya lama-lama ngelihat screen time. Oke, nah sebenarnya berapa jam sih, Kak? Aku pribadi pakai yang teori 2 jam per hari. 2 jam per hari. Karena itu misalkan settingan screen time di aplikasinya 2 jam. Gitu. Oke, nice. Karena itu ngikutin yang yang istilahnya yang anak kecil juga sih. Mungkin nanti perlu diupdate juga ya. Aku sih pakainya yang itu. Yang 2 jam per hari. Oke, 2 jam per hari. Oke, catat teman-teman, catat ya. Di setting di HP-nya masing-masing ya, screen time well-being. Jangan lebih dari 2 jam. Oke. Oke, menarik banget itu tadi, praktikal banget ya, teknis banget karena kita setiap hari pakai. Nah, paling terakhir nih Kang, closing statement untuk para pendengar podcast dan semua audiens yang udah pengen nih memberdayakan diri di sosmed, apa closing statementnya dari Kang Dery? Oke, baik. Kalau closing statement dari aku lebih ke itu tadi sih yang di awal banget malah. Kita step back lagi ke awal. Sosial media itu memang seperti mangkok yang ada isinya. Ya kan, maka dari itu hati-hatilah dalam memilih mangkok dan hati-hati juga dalam memilih isi mangkoknya. Ya, karena apa yang kamu ambil itu yang akan kamu tuai. Apa yang kamu telan? Apa ya? Apa sih? Sorry. Kalau bahasa Inggrisnya itu ini garbage in, garbage out. Kalau apa yang masuk ke dalam tubuh kamu udah dalam tanda kutip sampah, kamu muntah. Kamu akan mengeluarkan sampah juga. Itu. I see. Gitu. Kamu juga akan mengeluarkan sampah juga. Tapi kalau misalkan kamu makan madu, insya Allah juga keluarnya madu. Apa sih? Isi teko. Sampah, keluarnya sampah juga. Sampah juga. Tapi kalau misalkan teh manis juga yang keluar. Manis gitu. Oke, nice. Itu. Thank you. Insightful banget ya. Tadi kita udah dari awal ngelihat sosmed tuh sebagai 2 mata pisau. Kita sebagai
konsumen juga, sebagai produsen juga, mungkin untuk para konten kreator mungkin bisa lebih mindful ya. Sangat eye opening asli Kang Dery, kayak tadi cara kerja algoritma dan lain-lain. Banyak info A1 juga nih dari social media empowerment ya. Oke, terima kasih Kang Dery atas insight-nya semuanya. Semoga ya untuk semua pendengar dan kita semua yang ada di sini bisa lebih berdaya mungkin ya di sosial media dan dimanapun. Dan sosial media ini tools yang mungkin bisa membuat kita lebih berkembang dan bertumbuh itu ya. Oke. Nah, makasih banyak Kang Dery. Siap, sama-sama. Jangan lupa kalau misalkan suka di tag Anda. Masukin Instagram story juga, bisa tag ini nih. Tag Inspirasi di Teman Podcast. Bisa juga cek Instagramnya Dery di by.dery.ngr. Nanti masukin aja lah masukin aja nanti di deskripsi atau di mana. Mau itu belajar design thinking juga bisa, ngobrol-ngobrol, mangga. Jadi itu ya kuncinya adalah garbage in, garbage out. Kita bisa mengontrol apa yang kita makan gitu ya, apa yang kita ambil. Terima kasih Kang Dery. Thank you ya. Untuk pendengar semua, see you next episode. Terima kasih. Thank you.